Hey love, you got your heart on your sleeve, but the shirt on your back's a bit small. Hey you, yeah, your colors are changing, the world ain't half bad after all. Na na na. We got love that we'll never need to hide. Love will always rise above. Whatever comes, we will be just fine. If I am yours and you are mine, take my hand and let's fly away to another galaxy. Hold me close, I want to feel your love. Together we are free. Kalau dibilang happy, waduh itu udah nggak keturungan happy-nya. Tapi kalau dibilang rasanya gimana, sampai sekarang masih nggak nyangka sih gitu. Kalau kemarin pada saat pregnancy kan pada saat hamil masih ngebayang-bayangin, oh nanti kalau anak aku pakai baju ini kayaknya lucu. Kalau nanti dia tidur di bed itu kayaknya lucu. Kalau kan itu masih ngebayang-ngebayangin gitu ya, masih menghayal-hayal gitu. Suka ngobrol sama suami kalau lagi di tempat tidur tuh kayak, iya nanti kita lihat dia ada di situ. Dan sekarang bener-bener ada tuh kayak ini bener gak sih gitu gendong gitu kayak bener gak sih gitu kayak bener-bener masih nggak nyangka gitu aku sama suami sama Jeffrey suka kadang-kadang kayak ini hidup kita udah berubah banget loh gitu yang tadinya cuma berdua sekarang denger tangisan bayi aja kayak kayak udah alert gitu lah ini kenapa ya gitu bahagia kalau bilang bahagia mau bahagia banget banget ya karena Nova itu di Latin itu artinya yang baru yang pertama ini kan benar-benar yang baru dan pertama di keluarga aku dan ibuku jadi benar-benar pendatang baru newcomer gitu terus kalau Lin sendiri tuh nama itu kita cinta banget sih Lin itu kayak kalau misalnya ada artinya danau kalau nggak salah gitu danau dengan air apa gitu cuma kalau misalnya Sleipen kan nama suami iya iya kebetulan lahirannya normal dan apa kalau misalnya ditanya proses seperti apa tuh kayak aku tuh kalau sekarang flashback tuh kayak Nova tuh kayak nggak pernah nyusahin aku banget gitu selama kehamilan nggak pernah punya keluhan apa-apa gitu tiba-tiba di hari Senin subuh aku ngerasa bahwa "Aduh, kayaknya ngerembes sesuatu ya apa ya gitu akhirnya aku mau ganti celana lah ganti celana itu keluar air terus habis itu ada darah sedikit aku yang Love ini kayaknya ini deh apa namanya air ketuban deh kalau Indonesia gitu kan air ketuban deh pas dicek langsung ditelepon bidannya sama suamiku dia bilang oh ya tapi ada kontraksi nggak kata bidannya gitu Terus dia bilang enggak sih belum ada kontraksi karena emang nggak ada kontraksi apa apa cuma cuma air itu aja ngalir gitu tapi nggak berhenti gitu airnya tiba-tiba iya kalau nggak ada kontraksi kita nggak bisa ngapa-ngapain jadi istirahat aja dulu oh gitu ya udah gitu jadi aku sempat mandi air anget buat nenangin diri apa sih aku sempat tidur sempat istirahat gitu tiba-tiba kayak kesetrum gitu perutnya gedek oke ini kayaknya kontraksi nih gitu kan ya dan terus suami aku juga punya aplikasi gitu di handphone yang buat ngecek ini kontraksi asli atau kontraksi palsu karena kan dari tenggang waktunya ya berapa lama sekali gitu kan ya jadi kalau udah mulai ngerasa kontraksi pencet start kalau misalnya udah mulai berhenti kontraksinya dan ternyata udah intens intens lama ya akhirnya suamiku telepon lagi ini gimana udah mulai intens setiap sekian menit sekali dan lamanya tuh hampir 2 menit 3 menit oh akhirnya bidannya datang ke rumah ketika dicek ternyata aku bukaan 7 sampai di rumah sakit aku punya pakai batap gitu buat ngilangin pakai untuk distraksi gitu kan ya biar kontraksinya nggak terlalu berasa nggak lama dari situ nggak nyampe sejam di batap itu aku dicek udah bukan 10 ternyata dan nggak lama Nova lahir sekitar 40 menit berarti 7.39 Nova udah lahir tapi komplikasi ternyata aku banyak kehilangan darah sampai 2 liter baru digendong ke aku gitu kan baru diserah oh, selamat ya anaknya perempuan ini baru gini oke ini kehilangan darahnya lumayan banyak jadi harus operasi sekarang juga akhirnya eh ya udah nggak lama langsung aku kasih ke Jeffrey aku langsung gone aja tiba-tiba gitu udah dibawa ke ruang operasi karena mereka takut 2 liter itu kan lumayan banyak ya untuk kehilangan darah sebenarnya HPL-nya Nova itu adalah 22 November 22 November tapi Nova lahir di minggu ke-38 6 hari jadi Nova lahir di 38 minggu 6 hari di hari Senin tanggal 14 November 2022 jam 7.39 pagi gitu. Iya, menemani dari awal pregnancy, kontraksi sampai aku melahirkan. Jadi benar-benar ngeliat
ngelihat anakku bener-bener lahir. Sampai dia sendiri bingung, bini gue mau dibawa kemana, harus operasi tiba-tiba gitu kan, cara menjelaskannya gimana gitu kan ya. Ya, mendampingi benar-benar sampai sampai anakku lahir. Ya, itu dia yang bikin ibu aku juga nyaman karena keluarga di sini juga supportnya luar biasa banget gitu. Dan apa namanya, kayak udah nggak usah masak apa segala macam, mereka kirim makanan buat stok apa segala macam, jadi udah tinggal manasin, kamu udah nggak tidur nggak ini nggak usah pusing-pusing masak gitu. Jadi kirim-kirim makanan aja gitu, bilang ya happy lah, banyak banyak yang sayang, banyak yang cinta. Karena kebetulan hidupnya di Belanda sekarang ini, kita orang tua nggak bisa maksain anak maunya apa, kita harus support anak maunya apa. Jadi ya masih belum kepikiran itu Mbak, masih nikmatin unyeng-unyengnya sekarang, masih nikmatin bau-bau bayinya, masih nikmatin masih nikmatin apa namanya, nggak mandiin dia 3 hari biar wanginya tetap ada gitu. Jadi masih masih nikmatin itu. Nanti semakin bertumbuh kan, semakin kita sebagai orang tua juga mikir gitu. Apalagi kita, ya tadi aku bilang, Indonesia dengan Belanda pasti punya culture yang berbeda gitu, pasti punya cara jadi orang tuanya agak sedikit berbeda, pasti ada perbedaan-perbedaan itu gitu kan ya. Aku Indonesia, suamiku Belanda banget gitu, pasti ada cara mendidik yang beda gitu. Tapi ya kita harus ngikutin anak kita maunya apa. Pastilah dibawa ke Indonesia, secara itu keluarga aku ada di sana semua, terus habis itu juga tanah kelahiran ibunya gitu kan ya, terus habis itu suamiku juga suka sama Indonesia, dan ini baby setengah Indonesia gitu kan ya, jadi harus tahu juga gitu gimana Indonesia, tapi tidak menargetkan di umur berapa, enggak sih, aku nggak menargetkan, cuma sekarang ini fokus sama tumbuh kembangnya dia yang apa namanya, baru baru adaptasi dengan lingkungan, baru adaptasi dengan cuaca, itu juga lumayan lumayan menurut aku lumayan sulit karena aku hidup sekarang di cuaca musim 4 musim gitu kan ya. Dia lahir di winter, aku nggak tahu nanti bagaimana ketika di summer, ketika di autumn, ketika di apa namanya, musim-musim lainnya. Jadi ya sekarang masih belajar dulu sih sementara ini. Bukan requestan siapa-siapa, karena memang sebenarnya hamilnya ini kan kayak kado juga ya. Maksudnya aku nggak prediksi, aku nggak, ternyata Tuhan kasih cepet aku hamil gitu kan. Terus habis itu juga benar-benar selama kehamilan aku ada di Belanda, bukan yang apa namanya, bukan yang pindah-pindah dari Belanda ke Indonesia. Dari sebenarnya aku rencananya tahun ini bulan September pulang ke Indonesia, pengen ketemu keluarga, tapi karena Tuhan kasih aku hamil, nah ini udah lebih lebih utama nih sekarang gitu kan ya. Apalagi pada saat bulan September, setelah dihitung aku tuh 7 bulan, nggak deh kayaknya aku nggak ambil resiko untuk naik pesawat 15 jam menuju ke Indonesia, lebih fokus ke sini gitu. Akhirnya ya sudah, nggak ada paksaan harus lahiran di mana gitu. Cuma memang karena selama pregnancy aku ada di Belanda, ya berarti aku akan menyelesaikan masa pregnancy sampai aku melahirkan ya ada di Belanda. Karena memang di sini happy, happy walaupun mungkin menjadi sebuah pilihan ya harus meninggalkan meninggalkan apa namanya, keluarga apa segala macam, tapi karena ibu aku juga support banget gitu, berdoa juga ya, Tuhan ini bener nggak jalannya gitu. Tolong kalau emang jalannya dilancarin. Oh itu mah udah luar biasa. Aku nggak akan pindah sini kayaknya kalau misalnya nggak apa namanya, nggak mendapat keyakinan penuh dan utuh gitu untuk pindah. Karena menurut aku ya di Jakarta ya aku happy gitu kan ya. Aku punya pekerjaan yang bagus, aku punya apa yang aku mau gitu kan ibaratnya. Punya teman-teman banyak banget gitu. Sedangkan di sini bahasa aku nggak ngerti, culture aku beda, terus habis itu juga adaptasi berubah lagi, aku harus nggak usah adaptasi sama orang, adaptasi sama cuaca aja aku stres gitu ibaratnya gitu kan, yang biasanya apa namanya santai-santai aja ya sekarang musim dingin kedinginan, musim panas kepanasan gitu kan, tiba-tiba angin hujan segala macam, itu aja struggle gitu buat aku. Tapi karena memang suami juga supportnya begitu luar biasa, jadi buat aku yakin ya bahwa aku bisa gitu, bahwa aku pasti sanggup begitu, pasti pasti sanggup survive buat diri sendiri aja dulu, buat pindah ke negara. Dan nggak pernah ada di bayangan aku atau otak aku bakalan pindah ke negara orang. Yang aku tahu ya seumur hidup aku ada di entertainment, seumur hidup aku ada di TV, seumur hidup aku ada di panggung. Nah kebayang beda sama adekku yang punya impian, punya keinginan untuk, oh gue mau sekolah di luar negeri, oh gue mau mencari peruntungan di luar negeri, itu beda. Mana kebayang gue mah taunya ke Belanda ya liburan, ada rezeki ya liburan ke Belanda. Mana kebayang nikah, mana kebayang hamil, mana kebayang punya anak sekarang di sini gitu. Nggak kebayang. Jadi itu kayak
penyempurnanya adalah bener-bener, oh gue survive, jadi gue bangga dengan diri gue sendiri, terus habis itu disupport sama suami, sekarang punya anak, wah itu udah lengkap banget. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.